Fatul Gharibi. Yang pertama al-islamu Islam. Jadi ada syarat itu berarti perkara yang terpenuhi. Syarat wajib itu berarti perkara yang ketika terpenuhi maka ada kewajiban baginya. Maka ada kewajiban baginya kalau sudah memenuhi itu. Apa yang pertama? Al-islamu, orang Islam. Siapa orang Islam? Yang pernah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Lah saya belum pernah mengucapin dua kalimat syahadat, tapi berhubung kita bapak emak pada Islam, biar indah jadi Islam. Ya subhanahu wa ta'ala. Sebab saya pernah tanyakan kepada jamaah sekalian, kapan kita syahadat masuk Islam? Toh belum pernah kan ya? Pernah nggak? Belum pernah. Ya, waktu nikah kemarin tuh Mas Ali, syahadat itu bukan mau masuk Islam, itu mau masuk tempat lain. Sudah masuk Mas Ali? Sudah masuk. Bagaimana? Boleh. GGS itu gurih-gurih sedap. Jadi yang pertama al-islamu Islam, wal bulughu yang kedua baligh. Karena kita laki-laki berarti tanda baliknya apa? Pernah mimpi atau nggak mimpi tapi pernah keluar ketika tidur. Nah, ini bahasa itu tepat, bukan ngompol. Bahasa apa? BL namanya, bahasa lengket. Ya, Bang Rais paham kan ya? Wal aqlu, kemudian punya akal, berakal, sehat, punya akalnya sehat, bukan orang yang gila. Wal hurriyah, kemudian selanjutnya orang yang merdeka. Kalau zaman dulu ada budak, ya. Berarti budak tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Wal dzukuriyah, kemudian syarat wajib selanjutnya adalah laki-laki. Wasihhatu, kemudian syarat selanjutnya sehat. Nah, ini berkaitan dengan kondisi sekarang, misalnya pandemi COVID-19 hadirin. Nah, kalau orang yang kurang sehat dalam kondisi kayak begini, ya, khawatir misalnya dia ada gejala-gejala meskipun belum dinyatakan positif misalnya, maka wajib baginya untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Paham ya? Jadi bagi orang yang kira-kira dia ada tanda-tanda secara umum, misalnya apa? Ya itulah beberapa tanda-tanda itu yang umum ya. Nah itu maka wajib dia untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hal yang berkaitan dengan pandemi ini yang ada kaitannya dengan Jumat, ada beberapa masjid yang meliburkan untuk sholat Jumat. Ada masjid sekarang? Masih ada ya? Ada yang meliburkan sholat Jumat, ini dibolehkan, tidak masalah. Ya berarti karena yang diwajibkan adalah orang yang sehat, sementara ketika seseorang mengadakan sholat Jumat khawatir ada ketergangguan dengan kesehatannya, maka wajib dia menghindari itu. Dan yang subhanahu wa ta'ala. Sama misalnya begini,
kebun binatang rubuh, ya, wilayah Jakarta Selatan atau sekitar. Karena di situ ada binatang buas, harimau, singa, macan, beruk misalnya. Biasanya ya, galak-galak dah pokoknya ya. Bahaya, bukan bahaya darat nih, bahaya biasa. Dan subhanahu wa ta'ala ada kekhawatiran karena ini binatang belum ataupun yang ketangkep, bahkan sudah ada korban misalnya, ya, diterkam sama ya, punya misalnya, punya gede gajah kan ada. Dan subhanallah, maka boleh seseorang tidak melaksanakan sholat. Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala. Wal istidhanu, kemudian yang terakhir, syarat wajib orang yang melaksanakan sholat Jumat adalah penduduk sekitar. Ya, penduduk atau orang yang sudah tinggal di satu tempat yang diwajibkan baginya ya dalam beberapa waktu, yang kemudian ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira semua ini kan buat kita ya, khususnya ini sudah terpenuhi seluruhnya. Ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Cuma persoalannya hadirin, yang kita alami sekarang ini, sholat Jumat kita baru sekedar tubuh kita, ya, baru sekedar apa? Jasad kita, baru sekedar apa? Zahir kita, baru sekedar itu. Batinnya belum nyampe sholat Jumatnya, karena kita merasa sholat Jumat itu apa? Belum kebutuhan. Saking belum kebutuhannya, jarang yang buru-buru untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, terburu-burunya paling karena telat, bukan karena kepengen. Wah, udah jam 12 aja ya, itu belum mandi jam segitu. Maka pantas dia mandinya buru-buru. Ya, subhanahu wa ta'ala, ini penting. Karena Jumat itu ngumpul maknanya. Apa? Ngumpul. Apa yang ngumpul? Orang, ya, secara fisik. Apa yang ngumpul? Hati. Apa yang ngumpul? Keberkahan. Apa yang ngumpul? Banyak hal kebaikan. Makanya ibadah spesial itu ibadah Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini supaya kita betul-betul melaksanakan sholat Jumat bukan hanya sekedar fisik kita, tapi juga lebih kepada apa? Batin kita. Ya, ini ada subhanahu wa ta'ala. Mumpung Allah kasih Jumat, sebab kata Nabi, al-jum'ah ilal jum'ah kafaratul lima bainahuma. Antara Jumat satu dengan Jumat selanjutnya itu mampu menghapus daripada dosa. Maka semakin pagi kita berangkat, maka semakin banyak yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa. Kecuali bapak-bapak atau saudara ini khotib. Khotib boleh belakangan, bahkan sebagian mengatakan khotib itu sunnah belakangan. Ya, khotib sunnah belakangan. Gak apa-apa khotib mah. Jadi gak khotib belakangan, jangan. Yang bilang begitu gak ngaji berarti. Ya, khotib pantas jangan ngaji di belakangan juga, khotibnya telat. Itu berarti gak ngaji. Ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi khotib itu belakangan, imam itu belakangan. Dan hadirin, khotib ke imam ke biar kata belakangan, tetap tempatnya dikosongin. Ya enggak?
Karena emang jatahnya khotib ada di depan, jatahnya imam, dia mau datangnya berapa, tetap ada tempat buatnya. Tapi jamaah emang kagak jadi apa-apa, telat datangnya, di pinggir jalan bisa. Dan subhanahu wa ta'ala belum tentu keduman tempat. Oleh sebab itu, ini ada subhanahu wa ta'ala, hari Jumat kita coba lebih semangat lagi. Kan itu Sayyidul Ayyam, pahala berlipat-lipat ganda, kok malah kita berleha-leha, santai banget hidup gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa syara'itu fi'liha wallahu a'lam bishawab. Kita aja saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah sehatin badan kita ya. Hadirin